Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Kurniawati, NIM 12208183084 dari kelas Tadris Biologi 5A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS CAI dosen pengampu Bapak Gaku Resbiantoro dengan materi bahasan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan antara Computer Assistant Instruction CAI dan Computer Management Instruction CMI. Yang kedua yaitu perbedaan 6 metode Computer Assistant Instruction CAI ditinjau dari peran guru, peran komputer, dan peran siswa. Yang pertama, perbedaan CAI dan CMI. CAI merupakan suatu sistem penyampaian materi pelajaran yang berbasis mikroprosesor, di mana pelajaran tersebut dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut, yakni komputer itu sendiri. Kemudian, siswa dapat berinteraksi langsung dengan komputer sebagai bagian dari aktivitas instruksional. Dengan CAI, komputer bisa menyampaikan pembelajaran menggunakan berbagai jenis media. Ada media teks, media gambar, suara, dan video. Di sini, CAI juga menyediakan aktivitas dan suasana pembelajaran, kuis, atau dengan menyediakan interaksi siswa, mengevaluasi jawaban siswa, menyediakan umpan balik, dan menentukan aktivitas tindak lanjut, bisa berupa remedi, dan yang sesuai sehingga siswa dapat berinteraksi dengan aktif. Jadi, CAI itu merupakan sistem yang dirancang secara khusus untuk pembelajaran, di mana di situ selain juga ada pembelajaran itu sendiri, juga ada umpan baliknya, ada evaluasinya, dan menciptakan suasana pembelajaran di mana siswa itu berperan aktif di dalamnya. Kemudian CMI, Computer Management Instruction. CMI merupakan sistem komputer yang menjadi aktivitas pembelajaran dan sumber belajar siswa. Komputer bersifat sebagai media belajar. CMI berfungsi sebagai fasilitas perantara terhubungnya guru dengan siswa melalui media komputer. Jadi dengan CMI ini, sistem dalam komputer berupa CMI ini, di sini CMI berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan antara guru dengan siswa, dan CMI bersifat sebagai media belajar. CMI membantu instruktur dalam manajemen pembelajaran tanpa benar-benar melakukan pengajaran. Jadi seperti fungsinya tadi, di mana CMI hanya berperan sebagai mediator. Kemudian, komputer dapat juga dijadikan sebagai objek pembelajaran. Jadi, selain sebagai media pembelajaran, komputer itu juga digunakan sebagai objek pembelajaran, misalnya dalam mata kuliah ilmu komputer dan literasi komputer yang merupakan alat yang digunakan selama instruksi untuk melakukan kalkulasi kompleks, manipulasi data, pengolahan data, dan presentasi. Selanjutnya, perbedaan 6 metode Computer Assistant Instruction. Yang pertama, ada metode Drill and Practice. Metode Drill and Practice merupakan metode yang membimbing siswa untuk meningkatkan ketahanan, kelancaran dalam suatu keterampilan melalui beberapa contoh. Contoh yang dimaksud di sini adalah berupa pertanyaan atau soal latihan, di mana peserta didik atau siswa terlebih dahulu mengerjakan soal latihan sebelum komputer menunjukkan hasil jawaban yang benar. Jadi, dengan metode Drill and Practice ini, dengan bantuan komputer atau CAI ini, maka peserta didik dilakukan atau disuruh untuk mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum nanti dikoreksi oleh komputer itu sendiri. Soal latihan sendiri terdiri dari beberapa level yang memberikan koreksi jawaban, remedi, ya, jadi di sini juga bisa melakukan remedi. Kemudian ada juga petunjuk pengerjaan yang sesuai dengan program. Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa aplikasi juga yang menggunakan metode Drill and Practice. Salah satunya yaitu Ruang Guru, Kuiper Video, Zenius Education, dan masih banyak lagi. Kemudian metode tutorial. Tutorial sendiri merupakan metode di mana komputer bertindak sebagai guru dalam menjalankan perannya untuk melakukan tutorial. Jadi di sini yang menjadi guru adalah komputer itu sendiri. Dalam metode ini, pembelajaran dilakukan berdasarkan struktur kecerdasan sistem yang sudah ditanamkan dalam software oleh desainernya. Komputer menyajikan informasi atau memberi materi yang dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Jadi selain memberikan soal, di sini juga memberikan materi. Kemudian, komputer menganalisis respon yang diberikan oleh peserta didik dan memberikan umpan balik yang sesuai. Umpan balik di sini juga bisa berupa evaluasi, yaitu dengan remedi, dan lain-lain. Kemudian, CAI tutorial menyajikan informasi atau konsep baru melalui monitor,
dan siswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan informasi atau konsep baru tersebut. Selanjutnya ada metode gaming. Aktivitas permainan atau game berbasis aplikasi komputer memungkinkan memerlukan simulasi di dalamnya. Jadi di sini metode gaming ini adalah menggunakan media game untuk pembelajaran. Namun game itu terkadang juga sulit dibedakan ya antara game untuk pembelajaran atau game yang hanya sekedar hiburan. Jadi ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menyatakan bahwa game itu masuk dalam kategori pembelajaran, di mana jika keterampilan atau skill yang diperagakan dalam game tersebut berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang spesifik atau keterampilan kerja. Jadi ketika menggunakan game, pendidik harus tetap menjaga fokus peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini peran guru atau pendidik adalah untuk menjaga fokus peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena dimana game itu kan selain juga hiburan, sebenarnya ada juga game untuk pembelajaran. Jadi dimana guru harus membatasi siswanya dalam memainkan game untuk pembelajaran ini. Kemudian game dapat memiliki tujuan yang berguna dalam membangun komputer dengan cara yang menyenangkan, namun tujuan dari pembelajaran adalah yang utama. Jadi selain untuk hiburan, juga untuk salah satu fungsi utamanya yaitu untuk pembelajaran. Kemudian metode simulasi. Simulasi merupakan metode yang menghadapkan sebuah pendekatan fenomena nyata dalam program atau aplikasi komputer. Salah satu simulasi sains dalam matematika yang bisa diakses dengan gratis adalah contohnya yaitu DHAT, di mana simulasi interaktif ini dikembangkan berdasarkan hasil riset pendidikan yang sudah dilakukan dalam lingkup yang sangat luas. Riset dan pengembangan simulasi ini telah melibatkan siswa melalui lingkungan intuisi dan permainan atau game. Jadi antara metode gaming dan simulasi ini saling berhubungan, di mana game sendiri untuk pembelajaran itu juga membutuhkan simulasi, dan pada metode simulasi ini itu diterapkan dalam berupa game juga. Kemudian setelah diterapkan dalam game ini juga membuat siswa mampu belajar dengan eksplorasi dan penemuan atau discovery. PHAT juga menyediakan simulasi beberapa proses dalam laboratorium yang mendekati kondisi real atau kondisi nyata. Kemudian, program CAI dengan metode ini memungkinkan siswa memanipulasi tanpa harus menanggung resiko yang tidak menyenangkan. Selanjutnya ada metode discovery. Discovery merupakan metode dengan istilah untuk menyatakan aktivitas menggunakan pendekatan induktif untuk pembelajaran, yaitu penyajian masalah yang harus diselesaikan peserta didik melalui trial and error, mencoba dan mencoba intinya. Kemudian metode ini menggunakan pendekatan pembelajaran laboratorium di luar kelas. Jadi discovery ini pembelajarannya bisa dikatakan di luar kelas. Dalam penggunaan metode discovery dalam CAI, peserta didik menggunakan strategi pencarian informasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai. Selanjutnya problem solving. Problem solving atau penyelesaian masalah ini merupakan metode di mana siswa menggunakan keterampilan yang sebelumnya telah dikuasai untuk menyelesaikan permasalahan yang menantang. Peserta didik harus melakukan analisis data atau informasi yang disajikan, menyatakan permasalahan yang ada dengan jelas, dapat juga menyatakan hipotesis, melakukan eksperimen berupa praktikum, kemudian melakukan analisis ulang terhadap data, dan menghasilkan suatu solusi, kesimpulan atau solusi. Kemudian komputer, pada metode ini komputer itu berperan sebagai untuk menyajikan informasi atau permasalahan, kemudian memproses data, menyimpan database, dan memberikan umpan balik yang sesuai. Jadi misal seperti kita melakukan penelitian, praktikum, nah di sini CAI yaitu komputer assistant interaction ini adalah fungsinya untuk menyajikan informasi, memproses data hasil penelitian, biasanya dengan SPSS ya, contohnya dengan SPSS seperti itu, kemudian memberikan umpan balik yang sesuai. Selanjutnya yaitu tabel perbandingan beberapa metode CAI ditinjau dari peran guru, peran siswa, dan peran komputer. Jadi setelah tadi dijelaskan metode-metode apa saja dalam CAI, kemudian di sini ditinjau dari peran guru, peran komputer, dan peran siswa. Yang pertama yaitu metode trial and practice. Peran guru di sini adalah menyusun pembelajaran sebelumnya, yakni bisa menyusun RPP dan materi apa saja yang akan dimasukkan dalam komputer tersebut. Kemudian memilih materi
drill yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memeriksa progres siswa. Komputer di sini berperan sebagai memberikan pertanyaan atau soal, mengevaluasi respon siswa, memberikan umpan balik, dan merekam progres siswa. Di mana peran siswanya yaitu menjawab pertanyaan yang telah diberikan, berlatih dan mengulang materi yang sudah diajarkan, merespon pertanyaan, menerima konfirmasi atau mengkoreksi jawaban, dan memilih tingkat kesulitan materi. Karena pada metode drill and practice ini selain digunakan latihan-latihan soal, namun di sini soalnya juga bisa bertingkat atau ada levelnya. Kemudian metode tutorial. Di sini peran gurunya yaitu sama, memilih materi, menyesuaikan pembelajaran dan memonitor belajar siswa. Kemudian peran komputer di sini adalah yang pertama yaitu menyajikan informasi, bertanya atau memberikan soal, monitoring respon, memberikan umpan balik atau remedi, merangkum poin utama materi, menyimpan rekam jejak siswa. Dan di sini peran siswanya yaitu berinteraksi langsung dengan komputer itu sendiri, bisa melihat hasil dan menjawab pertanyaan serta bertanya. Kemudian, ini sudah dijelaskan. Yang selanjutnya saja yaitu gaming. Di sini gaming peran gurunya yaitu mengatur batasan, mengarahkan proses dan memonitor hasil. Kemudian peran komputernya itu untuk kompetitor, wasit dan memberikan skor. Kemudian peran siswanya yaitu belajar fakta, strategi keterampilan, dan berkompetisi dengan komputer. Karena ini metodenya game, jadi harus ada semangat berkompetisi. Kemudian metode simulasi. Di sini peran gurunya yaitu pertama mengenalkan materi simulasi kepada siswanya, kemudian menyajikan dasar materi simulasi, memandu tanya jawab, dan peran komputernya di sini adalah menjalankan fungsinya sesuai program, memberikan hasil dari keputusan yang diambil siswa dan mempertahankan model dan database-nya. Kemudian peran siswanya yaitu berlatih mengambil keputusan, membuat pilihan, menerima hasil keputusan, dan mengevaluasi hasil keputusannya. Selanjutnya yaitu discovery. Di sini peran gurunya yaitu menyajikan permasalahan dasar dan memonitor progres siswa. Kemudian peran komputernya yaitu memberikan sumber informasi pada siswa, menyimpan data, mengizinkan prosedur pencarian, dan peran siswanya yaitu membuat hipotesis, menyatakan pernyataan tebakan atau menduga-duga ya, diagnosis, kemudian mengembangkan aturan-aturan. Selanjutnya yaitu metode yang terakhir, yakni problem solving. Di sini peran gurunya yaitu menetapkan permasalahan. Jadi siswanya itu diberikan permasalahan untuk kemudian dipecahkan menggunakan metode problem solving ini, kemudian membantu siswa dan memeriksa hasil. Kemudian di sini peran komputernya yaitu menyajikan permasalahan, memanipulasi data, dan mempertahankan database. Kemudian peran siswanya yaitu mendefinisikan permasalahan, menyiapkan solusi atas masalah itu sendiri, memanipulasi variabel, dan melakukan trial and error. Jadi antara discovery dan problem solving itu saling berkaitan. Oke, terima kasih saya sampaikan, dan terima kasih juga kepada Bapak Gaku yang sudah memberikan pembelajarannya selama ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.